Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan ini. Alhamdulillahi ala kulli hal. Itulah yang diucapkan Rasulullah SAW ketika mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan beliau. Namun, sekali lagi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya kita masih tetap bisa untuk mengkaji, untuk kita bersama-sama mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan asy-syafa'ah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita alhamdulillah masih bisa meneruskan kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad Akidah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi hafidh rahimahullah ta'ala, yang sekali lagi kita sampai pada pembahasan asy-syafa'ah. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa ya'taqidu ahlu sunnati wa yu'minuna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashfa yaumal qiyamah. Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan dan beriman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat pada hari kiamat li ahlil jama' kullihim syafaatan amah, untuk para penduduk padang mahsyar semuanya, yang merupakan syafaat yang umum, syafaat yang paling besar. Demikian pula kata beliau, wa yashfa'u fil mudhnibin min ummatihi. Nabi SAW juga memberikan syafaat bagi para pelaku dosa dari umat beliau. Fayukhrijuhum minan nar. Dan beliau pun mengeluarkan mereka dari api neraka ba'dama ihtaraku, setelah mereka terpanggang atau terbakar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan tentang asy-syafa'ah ini merupakan salah satu iman seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah terhadap hal-hal yang gaib. Dan ini salah satu ciri orang yang beriman bertakwa. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang bertakwa itu? Allah sebut pertama kali cirinya yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka yang beriman dengan hal-hal yang gaib, di antaranya tentang syafaat di hari kiamat. Dan ini juga merupakan salah satu bagian dari iman kita kepada bil yaumil akhir. Iman kepada hari
hari akhir. Di dalam pembahasan ini disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi dua bentuk syafaat. Syafaat al-udhma di padang mahsyar dan syafaat mengeluarkan para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad dari api neraka. Sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih dalam lagi, perlu kiranya kita tahu apa makna asy-syafa'ah. Secara bahasa, asy-syafa'ah dari kata-kata asy-syafi', lawan dari al-witr. Ya, witir ganjil. Kalau asy-syafi' genap. Itu secara bahasa. Namun secara istilah, kata para ulama, syafaat adalah tolabul khair lil ghair. Tolabul khair lil ghair. Minta kebaikan untuk orang lain. Itu secara istilah para ulama, ringkasnya asy-syafa' adalah tolabul khairi lil ghairi. Minta kebaikan untuk orang lain. Dan makna ini juga berlaku dalam urusan dunia atau di dunia. Seperti misal dalam firman Allah, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, yaitu di dunia, maka baginya pahala. Contoh, mungkin kita mengenal ada salah seorang yang butuh bantuan berupa harta misalnya. Maka kita berusaha melobi saudara kita, sahabat kita, teman kita yang dia punya harta. Tolong si fulan itu dia butuh harta, mungkin engkau bisa membantunya. Ini namanya syafaat. Talabul khair lil ghair. Kita minta tolong kebaikan untuk saudara kita. Itu syafaat di dunia. Kata Allah, barang siapa memberikan syafaat yang baik di dunia, maka baginya pahala. Namun sebaliknya, man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Namun barang siapa yang memberikan syafaat yang jelek, baginya dosanya. Contoh, kita tahu orang ini misalnya suka narkoba, naudzubillah min dzalik. Kita minta tolong kepada pengedar narkoba untuk memberikannya narkoba. Naudzubillah min dzalik. Ini syafaat yang tercela, syafaat yang mendapatkan dosa. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, secara ringkasnya kata para ulama, asy-syafa'ah yaitu thalabul khair lil ghair. Minta kebaikan untuk orang lain. Para ulama menyebut secara umum syafaat ada dua. Syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu terbagi menjadi tiga. Ada pula syafaat yang kedua, syafaat yang umum. Yang Allah berikan kepada para malaikat, para nabi, orang-orang beriman, orang-orang soleh. Jadi ada dua bentuk syafaat. Syafaat khusus bagi Nabi dan syafaat yang umum untuk selain Nabi kita Muhammad SAW. Adapun syafaat yang pertama, yang khusus bagi Nabi, itu ada tiga. Syafaat yang khusus bagi Nabi, yang Allah berikan kepada Nabi, yang Allah izinkan kepada Nabi, ada tiga. Secara khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama tadi, asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang umum. Yang mencakup semua penduduk padang mahsyar. Ketika itu, manusia dalam keadaan gundah gulana. Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan. Kata Rasulullah SAW, manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat. Dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Matahari dekat dengan kepala mereka. Pada waktu itu mereka sangat dalam keadaan gundah gulana kritis. Mereka pun menginginkan, menghendaki agar Allah segera memutuskan perkara mereka, agar beres permasalahan mereka di padang mahsyar. Mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam
agar Nabi Adam segera minta kepada Allah disegerakan keputusan mereka. Nabi Adam angkat tangan. Beliau mengisyaratkan untuk mereka datang kepada Nabi Nuh, Rasul pertama. Nabi juga tidak sanggup. Nabi Nuh angkat tangan. Nabi Nuh pun mengarahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak sanggup. Kemudian mereka pun datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka semuanya tidak sanggup untuk membantu para penduduk padang mahsyar. Mereka pun datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rasul pun mengatakan, Analaha. Aku yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala meminta syafaatul uzma ini. Rasul pun sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, Irfa ra'sak. Angkat kepalamu. Wasal tu'ta. Mintalah engkau akan diberi. Wasfa'atu syafa'. Mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Pada saat itulah Allah mendatangi penduduk padang mahsyar. Sebagaimana dalam surat Al-Fajr. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang bersama malaikat yang bersaf-saf. Ini Allah pun memenuhi apa yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk menyegerakan keputusan di padang mahsyar tersebut. Ini yang dinamakan dengan asyafaatul uzma, yang merupakan salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana kata Rasul, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyan qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum beliau. Di antaranya kata Rasul, utitu syafa'ah. Aku diberi syafaat. Yang dimaksud adalah asy-syafa'atu al-uzma. Dan itulah juga yang dimaksud oleh Allah, kata para ulama di dalam surat Al-Isra, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu dalam maqam kedudukan yang terpuji, yang disebut dengan maqaman mahmuda, yaitu asy-syafa'atu al-uzma. Ini sekali lagi menunjukkan keistimewaan Nabi kita Rasulullah SAW, yang mana para nabi tadi mereka angkat tangan tidak bisa membantu penduduk padang mahsyar. Dan ini yang disebut oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengimani, meyakini Nabi SAW memberikan syafaat pada hari kiamat tadi dengan seizin dari Allah bagi para penduduk mahsyar, dengan syafaat yang umum. Ini tadi syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Yang pertama, asy-syafaatul uzma. Syafaat yang khusus bagi Nabi juga yang kedua, yaitu syafaat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul SAW, ana awwalu man yashfa' fil jannah. Dalam riwayat, ana awwalu man yastaftihu babal jannah. Aku orang yang pertama memberikan syafaat di surga. Dalam riwayat, aku orang yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merupakan juga kekhususan, keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam. Kemudian yang ketiga, syafaat yang khusus Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu syafaat beliau kepada paman beliau yang musyrik yang bernama Abu Thalib. Ketika itu Rasul ditanya, apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada paman Abu Thalib di hari kiamat? Yang mana waktu di dunia Abu Thalib menolong Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW dari tekanan, intimidasi, kezaliman orang-orang musyrikin jahiliyah waktu itu. Kata Rasulullah SAW, huwa fi dahdahin minan nar. Dia sekarang ada di permukaan api neraka. Laula ana lakana fil asfali minan nar, atau fid darkil asfali minan nar. Kata Rasul, seandainya bukan karena syafaatku, dia ada di kerah api neraka. Ini kekhususan Nabi SAW
dan untuk paman beliau saja Abu Thalib. Karena secara asal orang musyrikin, orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Mudaththir, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidaklah orang-orang kafir itu mendapat manfaat dari syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Jadi ini sekali lagi 3 syafaat pada hari kiamat yang Allah berikan khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Syafaatul uzma di padang mahsyar, kemudian yang kedua syafaat membuka pintu surga, dan syafaat bagi pamannya Rasul Abu Thalib yang diringankan azabnya di dalam api neraka. Tidak mungkin keluar dari api neraka karena orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Namun Abu Thalib hanya diringankan saja azabnya di neraka. Kata Rasul, sekarang dia ada di permukaan api neraka. Seandainya bukan karena syafaat Rasul, dia ada di dalam kera api neraka. Adapun syafaat yang kedua yang Allah berikan kepada selain Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Rasul pernah bersabda, "Syafaatil malaikatu wan nabiyun wal mu'minun." Para malaikat memberikan syafaat, para nabi dan orang-orang yang beriman. Apa saja syafaat yang dimiliki selain Nabi Muhammad SAW dan juga dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW selain yang 3 tadi? Yaitu yang pertama, syafaat untuk mencegah orang itu masuk api neraka dan dia pun diarahkan masuk surga atau dimasukkan ke dalam surga. Sebetulnya dia berhak mendapatkan siksa di neraka, masuk neraka. Tapi dengan syafaat orang-orang itu, dia pun tidak jadi masuk neraka, namun langsung dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, syafaat yang dimiliki atau yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan selainnya, yaitu syafaat untuk mengeluarkan orang-orang yang berdosa dari umat Nabi Muhammad dari api neraka. Ini yang dibahas oleh penulis, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Rasul SAW yashfa' fil mudhnibin. Beliau memberikan syafaat bagi pelaku dosa dari umat beliau. Fayukhrijuhum minan nar. Dan beliau pun mengeluarkan mereka dari api neraka. Na'udzubillah min dalik. Ba'da ma ihtaraku. Setelah mereka terpanggang. Jadi, ini sekali lagi merupakan syafaat yang diberikan kepada Nabi kita dan juga kepada selain Nabi kita Muhammad SAW. Syafaat untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Kalau yang pertama tadi belum masuk api neraka, dicegah, dimasukkan langsung ke dalam surga. Namun yang kedua ini sudah masuk neraka, bahkan sudah terpanggang, kemudian dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat Rasul Nabi kita Muhammad SAW dan juga selain Nabi kita Muhammad SAW. Rasul pernah bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Dan kata para ulama, inilah yang dibahas dalam kitab-kitab akidah. Syafaat Nabi kita Muhammad untuk mengeluarkan umat beliau yang berbuat dosa dari api neraka. Rata-rata pembahasan syafaat di kitab-kitab akidah, ya syafaat yang satu ini. Sebagian besar seperti itu. Kenapa demikian? Karena kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya syafaat ini. Jadi saya ulangi lagi, kebanyakan dalam kitab-kitab akidah, kalau disebut pembahasan syafaat, yaitu syafaat Nabi Muhammad untuk mengeluarkan umat beliau
yang berbuat dosa besar atau berbuat dosa dari api neraka. Ini disebut oleh para ulama dalam kitab akidah untuk membantah kelompok Al-Khawarij, kelompok Mu'tazilah yang mereka mengingkari syafaat ini. Kenapa mereka mengingkari adanya syafaat ini? Karena keyakinan mereka yang sesat bahwasanya orang yang sudah berbuat dosa besar kemudian mati, maka dia kekal di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini akidah kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah yang sesat dan menyesatkan. Makanya mereka mengingkari syafaat untuk mengeluarkan pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW. Padahal hadisnya sangat jelas. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Allah mengatakan kepada para malaikat bahwasanya ada di antara mereka yang masih memiliki iman, sekecil apapun dikeluarkan dari api neraka. Namun memang itulah kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah yang meyakini pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Padahal Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syafaat yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada para nabi selain Nabi kita Muhammad SAW dan juga diberikan kepada para malaikat dan orang beriman, yaitu syafaat untuk mengangkat derajat para penghuni surga. Mereka sudah di surga. Dan harus kita yakini, surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, memasukkan kita ke dalam surga Firdausnya. Kata Rasul, idza sa'altumullahal jannah fas'al firdausal a'la. Kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Al-jannah darajat, kata para ulama. Surga bertingkat-tingkat. Orang itu bisa naik tingkatan surga di antaranya dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga syafaat orang-orang yang memberikan syafaat yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan juga yang lainnya, yaitu syafaat untuk memasukkan orang ke dalam surga yang mana dia kebaikan dan kejelekannya itu setara, seimbang, 50-50. 50% kebaikan, 50% kejelekan. Orang ini nasibnya kemana? Dengan syafaat Rasul SAW dan para malaikat ataupun para nabi yang lain. Tentunya sekali lagi dengan seizin dari Allah, mereka pun, orang ini pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara beberapa asy-syafaat pada hari kiamat kelak. Saya ulangi lagi. Secara umum ada dua syafaat. Syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad. Itu ada tiga. Syafaatul uzma di padang mahsyar, syafaat masuk surga, atau pertama masuk surga, syafaat bagi paman beliau. Adapun syafaat yang kedua, syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan selainnya, itu ada beberapa di antaranya yang kita sebut ada 4 tadi. Syafaat untuk mencegah orang masuk neraka, kemudian diantar masuk surga. Yang kedua, mengeluarkan orang dari neraka masuk ke surga. Dan yang ketiga, mengangkat derajat orang di surga. Dan yang keempat, memasukkan mereka yang seimbang kebaikan dan kejelekannya. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas hal-hal tadi, macam-macam syafaat, yang harus kita yakini bahwasanya syafaat itu semuanya milik Allah. Syafaat semua tadi yang kita sebut, ada 7 tadi, dan yang juga yang lainnya, itu semuanya milik Allah. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 44, Allah mengatakan, Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan, wahai Nabi Muhammad, syafaat itu semuanya milik Allah. Syafaat itu semuanya milik Allah di hari kiamat. Makanya, syafaat terutama yang nomor 2, kalau kita katakan 2A, 2B, syafaat untuk memasukkan orang ke dalam surga, mencegahnya dari api neraka, syafaat mengeluarkan dari api neraka masuk ke surga.
itu harus terpenuhi dua syaratnya secara khusus. Ya. Syarat mendapatkan syafaat ada dua. Yang pertama, izin dari Allah bagi yang memberi syafaat, dan ridha Allah bagi yang diberi syafaat. Allah berfirman dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sama sekali kecuali dengan seizin dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dua syarat mendapatkan syafaat. Terutama tadi, syafaat untuk mengeluarkan dari api neraka atau mencegah orang itu dari api neraka. Syaratnya ada dua ini. Izin dari Allah bagi yang memberi syafaat dan ridho Allah bagi yang diberikan syafaat. Allah juga berfirman dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini semuanya sekali lagi harus kita yakini syafaat semuanya pada hari kiamat milik Allah. Maka jangan pernah minta kepada selain Allah. Entah kepada malaikat, kepada nabi. Jangan mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku syafaatmu. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata para ulama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat milik Allah, minta kepada Allah. Seperti kesembuhan, seperti rezeki, menolak bala. Itu hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang memilikinya. Maka tidak boleh kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu. Di antara kesyirikan mereka, mereka minta syafaat kepada berhala-berhala mereka. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurru wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka orang-orang musyrikin jahiliyah beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan madarat kepada mereka dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Mereka mengatakan haula, yang kami ibadah itu merekalah yang akan berikan syafaat kami di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah vonis ya'buduna min dunillah. Mereka berbuat syirik dengan beribadah kepada selain Allah dengan niat mendapatkan syafaat orang-orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, kalau kita mau minta syafaat sekarang ini, minta kepada Allah. Contoh dengan mengatakan, ya Allah, berikan aku syafaatmu atau berikan aku syafaat Rasulmu di hari kiamat kelak. Ya Allah, berilah aku syafaat Rasulmu di hari kiamat kelak. Jangan mengatakan, ya Rasulullah. Rasul nggak mungkin mendengarkan doa kita. Innaka la tusmi'ul mata wa ma anta bimusmin man fil kubur. Ya. Rasul dikatakan oleh Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Rasul nggak tahu yang gaib. Minta kepada Allah. Dan Rasul mengatakan kepada kita, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohonlah kepada Allah. Jika engkau mintalah tolong kepada Allah. Tidak minta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi Rasul ketika di padang mahsyar, Rasul sujud dulu kepada Allah. Baru Allah mengizinkan kepada Rasul. Artinya syafaat milik Allah, bukan milik Rasul SAW. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah hanya milik Allah semua syafaat pada hari kiamat kelak. Kemudian Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala membawakan dalil tentang adanya syafaat Rasul pada hari kiamat. Poin ke-65, beliau mengatakan, kama rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha
Setiap nabi punya doa yang mustajab. Dan mereka telah menggunakan doa yang mustajab itu ketika mereka masih hidup di dunia. Fa'uridu insyaallah an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Namun aku, kata Rasul, menginginkan insyaallah untuk menyimpan, menunda doa yang mustajabku ini sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Ini bentuk kasih sayang Rasul kepada umat beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang sifat beliau laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat bagi Rasul apa yang menimpa umat beliau. Harisun 'alaikum, beliau semangat memberikan hidayah kepada kalian. Dan bil mu'minina raufur rahim, beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya beliau menunda doa yang mustajab beliau di dunia untuk dijadikan syafaat pada hari kiamat kelak untuk umat beliau. Saya ulangi lagi, sabda Rasul dalam Sahih Bukhari Muslim, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Setiap nabi punya doa yang mustajab yang mereka, para nabi tersebut, telah menggunakan doa tersebut di dunia. Fa'uridu insyaallah an akhtabi da'wati syafa'an li ummati yaumal qiyamah. Namun aku menghendaki dengan seizin dari Allah untuk menyimpan, menunda doaku tersebut sebagai bentuk syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Ini dalil ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk menetapkan adanya syafaat bagi Rasul pada hari kiamat kelak. Kemudian Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala membawakan dalil berikutnya. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Siapa yang paling layak mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Qala, Rasul pun menjawab, laqad dhanantu alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwala minka. Sungguh aku telah mengira tidak ada yang bertanya tentang hal ini sebelum engkau, wahai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah salah satu keutamaan, keistimewaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat antusias untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama al-hadis, Abu Hurairah adalah sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau Islamnya bukan yang pertama atau yang pertama-tama, tapi ini menunjukkan bagaimana antusias Abu Hurairah menimba ilmu dari Rasulullah SAW, meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dan beliau berhasil menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW secara mutlak. Makanya banyak kelompok orientalis ataupun orang-orang yang memusuhi Islam, menjatuhkan Islam diantaranya lewat mencaci maki Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Namun yakini tidak mungkin mereka bisa menjatuhkan derajat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Rasul mengatakan, sungguh aku telah mengira tidak ada yang bertanya tentang hal ini sebelum engkau, wahai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Lama ra'aitu min hirsik alal hadith, karena aku melihat engkau sangat antusias,
semangat untuk belajar al-hadis. Ini puja Rasul kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini juga salah satu taklimnya atau metode taklimnya Rasul, yaitu memberikan pujian kepada santri, kepada murid yang memang punya antusiasme, punya perhatian, yang semangat dalam belajar, diberikan support. Nah, bukan malah dibenci, bukan malah diiri. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Rasul menjawab pertanyaan Abu Hurairah, "Inna as'adan nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi." Kata Rasul SAW, sesungguhnya orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Mengucapkan dengan tulus dari lubuk hati yang terdalam. Artinya bukan sekedar ucapan di bibir saja. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ma'asal muslimin. Kalau hadis yang pertama yang disampaikan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi berkaitan dengan wajibnya menetapkan syafaat Rasul. Syafaat Rasul itu hak pada hari kiamat. Tadi dalilnya. Kemudian hadis yang kedua ini dibawakan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi untuk menjelaskan bagaimana cara kita menggapai syafaat Rasul SAW pada hari kiamat. Ya, sekali lagi, hadis yang kedua ini intinya bagaimana cara kita mendapatkan syafaat Rasul pada hari kiamat. Cara yang pertama dan yang utama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah semata. Tidak berbuat syirik kepada Allah. Betul-betul melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini syarat utama dan pertama. Tidak mungkin orang itu mendapatkan syafaat Rasul pada hari kiamat, yaitu di antaranya tadi, syafaat untuk dikeluarkan dari api neraka atau dicegah dari api neraka, kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan kata para ulama, la ilaha illallah akan bermanfaat pada hari kiamat kalau orang yang mengucapkannya melaksanakan 7 syarat la ilaha illallah tersebut. Ya, seperti dalam ungkapan seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala. Wahab bin Munabbih pernah mengatakan, atau pernah ditanya, "Alaysa miftahul jannati la ilaha illallah?" Bukankah kuncinya surga itu la ilaha illallah? Kata Wahab bin Munabbih, "Bala." Iya, betul. Walakin ma min miftahin illa walaul asnan. Namun namanya kunci itu harus ada gigi-giginya. Idza ataita bimiftahin walaul asnan futihat lakal jannah. Kalau engkau punya kunci yang ada gigi-giginya, akan dibukakan surga bagimu. Wa illa fala, jika tidak akan dibukakan. Kata para ulama, yang dimaksud dengan gigi-gigi tersebut adalah syarat la ilaha illallah. Dalil-dalil tentang ini sangat banyak sekali. Artinya tidak cukup la ilaha illallah sebagai ucapan di bibir saja. Harus orang yang mengucapkannya melaksanakan 7 syaratnya. Seperti yang diungkapkan oleh Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dengan 7 syarat itulah kalimat tauhid la ilaha illallah diikat. Dan dalil-dalilnya sudah ada dalam nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fa inna lam yantafi qailuha bin nutqi illa yastakmiluha. Orang yang mengucapkannya tidak bisa mengambil faedah darinya kecuali dengan dia mengamalkan 7 syarat tersebut. Apa itu? Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma'akul. Mengilmuinya, meyakininya, tunduk patuh atau menerimanya dan tunduk patuh kepadanya,
dan konsekuensinya. Kemudian wasidqu, jujur, wal ikhlas, wal mahabbah, cinta. Wafaqakallahu lima ahabba. Makanya Rasul mengatakan tadi, orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau yang mengucapkannya dengan khalisan, betul-betul tulus, tidak munafik, naudzubillah min dalik, dan murni, tidak dicampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu betul-betul mau mendapatkan syafaat Rasul pada hari kiamat, harus betul-betul orang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mengisahkan Allah dalam al-ibadah. Kemudian dalam hadis-hadis yang sahih yang lain, Rasul juga menyebut kiat-kiat menggapai syafaat beliau pada hari kiamat. Di antaranya membaca doa atau zikir setelah azan. Kata Rasul, man sami'an nida summa qala Allahumma rabba hadhihi da'wati tama wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'thu maqama mahmudan wa atta halat lahu syafaat yaumal qiyamah. Kata Rasul, barang siapa selesai mendengarkan azan mengucapkan zikir tadi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tama dan seterusnya, maka baginya syafaatku pada hari kiamat kelak. Demikian pula di antara kiat menggapai syafaat Rasul pada hari kiamat, memperbanyak solawat-solawat yang memang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, aulan nasi bi syafaat yaumal qiyamah aktsarum alayya salatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat kepada hari kiamat yang banyak bersolawat kepadaku. Tapi tentunya sekali lagi, solawat yang diajarkan ada dalil yang sahih tentangnya dari Rasulullah SAW. Seperti salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang kata Rasul, kalau kita mau banyak salawat seperti ini akan mendapatkan syafaat Rasul pada hari kiamat. Adapun salawat yang tidak ada dalilnya, apalagi di situ ada unsur menyekutukan Allah dengan Rasul, berlebih-lebihan dalam menyanjung Rasul, maka ini justru sebaliknya menjadi penghalang orang mendapatkan syafaat Rasul pada hari kiamat kelak. Ya, seperti kalau mengatakan Rasul itu yang bisa menghilangkan kesusahan, Rasul itu yang bisa menyembuhkan penyakit, yang bisa memberikan semua kebutuhan manusia, na'udzubillah min dzalik. Ini kalau diucapkan dalam bentuk solawat-solawat yang sekali lagi tidak pernah Rasul ajarkan, ini na'udzubillah min dzalik, ya, solawat yang menghalangi orang masuk ke dalam syafaat Rasul atau mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, solawat yang bisa mengantarkan orang menggapai syafaat Rasul, yaitu syafaat yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara cara menggapai syafaat Rasul juga, kata Rasul, yaitu dengan memperbanyak salat-salat sunnah. Memperbanyak salat-salat sunnah. Ya, Rasul pernah berkata kepada seorang sahabat, "A'inni alayya bikathatis sujud." Kalau engkau mau mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, perbanyaklah sujud. Yaitu maksudnya, kata ulama, memperbanyak salat-salat sunnah. Yaitu sunnah Rasul SAW. Ya, salat-salat yang memang diajarkan Rasul SAW. Bukan salat yang baru ataupun yang bid'ah, naudzubillah min dzalik. Demikian pula di antara kiat menggapai syafaat Rasul pada hari kiamat, yaitu kalau orang tersebut meninggal dunia di kota Madinah. Dalam sebuah riwayat yang sahihah, kata Rasul, man istata'a an yamuta fil Madinah falyamut biha. Barang siapa yang meninggal atau barang siapa yang sanggup meninggal di kota Madinah, maka meninggal di kota Madinah, karena aku akan memberikan syafaat baginya pada hari kiamat kelak. Ini beberapa kiat, kata Rasul, yang bisa mengantarkan orang mendapatkan syafaat Rasul dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya, tidak mungkin orang itu mendapatkan syafaat Rasul kecuali dengan tauhid dan ittiba'us sunnah. Mengikuti ajaran Rasul di atas tauhid ataupun
tauhidkan Allah dalam ibadah, tidak berbuat syirik, dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pada hari kiamat syafaat Rasulullah SAW. Dan juga kita pada hari-hari seperti ini memohon kepada Allah agar segera Allah mengentaskan musibah wabah virus corona dari negeri-negeri kaum muslimin, dan semoga Allah melindungi, menjaga kita dan keluarga kita dan kaum muslimin dari virus-virus corona ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran, pertolongan untuk kita bisa istiqomah di atas akidah shahihah, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir disampaikan di sini, wa rawa hadis syafa'a bitulihi Abu Bakar As-Siddiq. Hadis tentang syafaat dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan juga yang lainnya itu diriwayatkan panjang lebar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Artinya hadis tentang syafaat ini mutawatir, ya. Diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Anas bin Malik, Hudzaifah bin Yaman, Abu Musa, Abdullah bin Qais, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, wa ghairum, dan masih banyak yang lainnya. Intinya sekali lagi, wajib Ahlus Sunnah wal Jamaah atau wajib bagi kita semuanya meyakini adanya syafaat pada hari kiamat kelak. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa belajar kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad meskipun hanya live FB, tidak di masjid seperti biasanya, namun semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sama dengan kita belajar di masjid tersebut. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan sekian, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.